Terima kasih Bapak Yahweh. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Kini waktunya kami akan mendengar isi hati-Mu. Biarlah semua yang Kau pesankan hari ini membuat kami pulang dengan kemenangan. Setiap persoalan kami bisa diselesaikan karena kami tahu Tuhan berfirman dan pasti menepatinya. Dalam nama Yesus HaMasiah, sumber kekuatan, sumber keselamatan kami. Firman yang hidup kami menyambut isi hati-Mu. Dan kami percaya bibit firman yang ditaburi tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Bapa Yahweh, Yesus HaMasiah dan Ruach HaKodes, kami berkomitmen menjadi pelaku firman. Dan sampai Adonai Yesus datang, kedapatan kami tetap setia, terangkat naik ke samai. Mari para pelaku firman katakan bersama dengan saya. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Luar biasa baik, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar hari ini dalam kitab Roma 8. Roma 8 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Bapa Yahweh. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, ada proses untuk sampai pada kita dimuliakan. Saudara dan saya, bukan kita yang memilih Bapa Yahweh, namun Bapa Yahweh dalam Yesus HaMasiah dan tuntunan Ruach HaKodes yang telah memilih kami sebelum dunia ini dijadikan. Firman ini kami sudah dengar berulang-ulang kali. Namun hari ini ada pesan yang baru yang Tuhan mau berikan bagi kita semua. Ternyata waktu kita dipanggil, Tuhan sudah memilih kita. Karena Tuhan memilih kita, Tuhan tahu nama kita. Bahkan Dia tahu setiap pergumulan kita. Dan waktu kita dipilih, kita dipanggil. Dan setelah kita dipanggil untuk diselamatkan, kita ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus HaMasiah, maka ada tingkatan yang kita harus kerjakan, yakni kita sampai pada kita ditentukan. Nah, kita ditentukan untuk apa? Kita ditentukan untuk diproses supaya jadi sama segambar dengan Yesus HaMasiah. Dan saudara dan saya tidak bisa memilih untuk tidak sampai pada kata ditentukan. Kalau ditentukan berarti itu sungguh-sungguh keputusan Bapa Yahweh. Dan tidak ada satupun kita di tempat ini yang bisa menolaknya atau bisa mengatakan jangan itu berlaku bagi saya, tetapi biar saja kepada orang lain. Tetapi saudara dan saya, hidup ini bukan hidup kami lagi, tetapi Yesus yang memerintah di atas hidup kami. Sehingga Ia punya hak dan keputusan untuk saudara dan saya ditentukan untuk diproses menjadi sama seperti Yesus HaMasiah. Dan pasti proses itu tidak mengenakan kehidupan saudara dan saya. Kita ditentukan untuk melawan semua keinginan kita. Kita ditentukan untuk meninggalkan semua keinginan kita. Kita ditentukan untuk benar-benar berubah supaya berkenan di hatinya. Dan tidak ada kata tidak, sabar, tunggu dulu Tuhan, aku belum siap. Tidak, kita harus berkata, biar
menjadi atas hidupku. Kalau waktu ini ada yang sampai dikata ditentukan, kalau saudara dan saya sudah dibaptis, saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Hamasiah, dan Tuhan memanggil saudara dengan berbagai-bagai cara. Ada yang karena masalah rumah tangga, ada karena sakit penyakit, ada karena ekonomi yang merosot, ada juga persoalan-persoalan yang lain. Itu cara Tuhan untuk memanggil saudara dan saya. Setelah kami dipanggil, kami ada dalam persekutuan, kami ditebus lewat baptisan darah Tuhan Yesus menyucikan kita semua. Setelah itu kita ditentukan untuk diproses. Jadi seluruh kehidupan kita yang melawan kehendak Tuhan harus diproses dan dilepaskan. Dan itu pasti tidak enak. Tetapi saudara dan saya, kita tidak punya pilihan selain berkata, biarlah Tuhan yang berkehendak atas hidupku. Setelah kita diproses, ada peningkatan lagi yang Tuhan buat saudara dan saya. Yakni karena Ia melihat waktu kita diproses, kita tunduk, kita taat, kita tidak melawan, kita mengikuti. Maka naik tingkat lagi, Tuhan membuat saudara dan saya diakui di tengah dunia ini bahwa kita dibenarkan. Amin. Kalau saudara dan saya sampai pada kita dibenarkan, ada sesuatu kepercayaan besar. Karena kita sudah melewati proses, dan waktu kita sampai pada kita dibenarkan, ada tujuan Tuhan, dibenarkan untuk bisa membawa banyak orang untuk Tuhan. Karena kita sudah sampai proses yang keempat, terpilih, karena terpilih dipanggil, ditentukan, dan kemudian dibenarkan. Kalau kita semua sudah sampai kata dibenarkan, keputusan Tuhan untuk saudara dan saya dibenarkan. Saudara dan saya siap diutus. Amin. Amin. Kalau kita tidak sampai di kata dibenarkan, kita tidak akan dipercayakan sesuatu untuk bisa pergi menjadi saksi di dunia ini. Kalau saudara dan saya masih ada di dalam ditentukan untuk diproses, saudara terus mengalir, dan waktu mengalir, kita akan berdiri menjadi saksi. Lewat proses hidup kita semua, kita berdiri dan berkata apa yang kita alami, dan tangan Tuhan tepat pada waktunya menolong kita, dan kita akan berkata kepada dunia ini, kepada siapapun yang kita ketemu, bahwa hidup ini benar-benar dituntun oleh Tuhan, dan Ia mengarahkan hidup ini, sehingga lewat proses demi proses, saya semakin hari hampir menjadi sempurna di dalam Yesus Hamasiah. Dan kini waktunya Tuhan memberikan kepercayaan buat saya bersaksi supaya orang lain mengenal Tuhan kami yang ada di dalam hidup kami. Ia adalah satu-satunya penolong bagi kehidupan pribadi lepas pribadi. Sampai di situ ada lagi kepercayaan baru yang Tuhan berikan. Kita pasti dimuliakan. Amin. Tetapi saudara, sampai dimuliakan, proses itu pengujian terus bertambah-tambah lebih hebat lagi. Dan saudara dan saya wajib berkata, terima kasih Bapak Yahweh, karena lewat proses ini saya bisa menjadi hampir segambar dan serupa dengan Yesus Hamasiah. Saudara, kapan itu kita dipermuliakan? Ada waktunya. Setelah kita semua naik di angkasa, berjumpa dengan mempelai laki-laki kita, yakni Yesus Hamasiah. Di situ kita semua dimuliakan, dan semua orang waktu kita berjumpa dan kita pernah mengatakan tentang nama Tuhan yang sebenarnya, yang mempunyai surga yang dibabayai dalam Yesus Hamasiah. Dan waktu mereka mendengar, mereka menolak, mereka mengejek, bahkan mungkin mereka memberi jari dan mengatakan saudara dan saya sesat. Pada waktu kami dimuliakan, kami semua sudah naik ke atas, mereka berkata, memang benar apa yang mereka katakan dulu ternyata benar. Di situ firman digenapi, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku benar Yesus Hamasiah adalah Tuhan dan Juru Selamat. Penyesalan itu semua datang dari belakang. Firman Tuhan berkata mereka memukul-mukul dada, menangis sampai dibilang seperti ada kertakan gigi. Penyesalan sampai mereka seperti histeris, hampir bisa menggigit bibir mereka. Itu penyesalan yang luar biasa. Berarti saudara dan saya bangga bahwa Tuhan sudah memilih kita semua sebelum dunia
dijadikan. Amin. Jadi tadi kesaksian dari Yulita, apalagi kalau kita dengar awal mereka keluarga Adam di Talake menerima Bapak Yahweh, ada proses yang mereka lewati, hampir pertumpahan darah. Tapi lihatlah kesaksian dari anak kami Yulita Adam, bahwa sejak dia mengikuti Bapak Yahweh, dia tidak pernah kembali lagi melihat ke belakang. Dan dia tidak pernah mengandalkan kekuatan manusia dan pertolongan dari manapun. Sebab pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh dalam Yesus Hamasiah. Pasti tidak akan mengecewakan kita. Bahkan kami justru bertambah-tambah menjadi berkat dan kita memberkati Yesus Hamasiah. Hari ini kita mungkin berkata, bagaimana kita bisa memberkati Tuhan Yesus? Pada waktu kita bertahan sampai akhir, kita lagi memberkati Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar dari Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ada satu tokoh yang kita paling suka dengan ceritanya, sejarahnya, dan apa yang dia alami, yaitu Yusuf. Semua tahu ya, dari sekolah minggu, rambut ceria, sampai tunas, sampai pemuda, bahkan sampai kita dewasa, semua tahu siapa Yusuf. Yusuf adalah seorang anak laki-laki dari kakak beradik laki-laki 12 dan satu orang saudara perempuan, yakni Dina. Papanya itu Yakub yang artinya Israel. Dan Yusuf ini sangat disenangi oleh Yakub. Kenapa? Karena dia terlahir di usia Yakub yang sudah sangat tua. Ya saudara, yang pertama yang kita mau bicarakan tentang Yusuf, bahwa dia terpilih. Dan saudara adalah orang-orang yang terpilih. Ada 4 hal yang kita akan pelajari dalam perjalanan dan sejarah tentang Yusuf. Yang pertama yang kita dapati, seseorang yang terpilih pasti mengalami proses hidup yang berat, namun Tuhan memberikan dia kemenangan. Amin. Kita tahu bahwa Yusuf, bagaimana sampai dia ada di dalam proses. Selain karena papanya itu mengasihi dia lebih dari saudara-saudaranya, kakak-kakaknya juga semakin cemburu kepadanya karena dia sangat menjadi perhatian khusus bagi Yakub. Dia juga menunjukkan kehidupannya yang sangat baik, sehingga itu menjadi spesial di hati papanya Yakub. Dan karena cemburunya, satu ketika bertambahlah cemburu saudara-saudaranya waktu dia bermimpi. Kita semua tahu ya, dia bermimpi bahwa ada 12 berkas gandum yang diikat, namun gandumnya itu berdiri teguh, dan 11 gandum kakaknya dan adiknya itu semua tunduk dan menyembah berkas gandum daripada Yusuf. Itu yang membuat kakak-kakaknya semakin membenci. Satu ketika juga dia bermimpi bahwa dia melihat ada bulan, matahari, dan ke-11 bintang. Dan semuanya sujud menyembah sampai ke bumi kepada satu bintang. Dan satu bintang itu adalah Yusuf sendiri. Bertambahlah kebencian dari saudara-saudara. Dan satu ketika saudara-saudaranya pergi mengembalakan domba-domba, dan papanya Yakub bilang, pergi Yusuf untuk melihat saudaramu, apa yang terjadi dengan mereka. Waktu mereka melihat dari jauh Yusuf datang, mereka sudah punya rencana. Kami harus membunuh. Tetapi Ruben, kakak laki-laki yang sulung, yang tertua, dia berkata, jangan dibunuh, dia adalah darah daging kita juga. Biarlah kita menjual
menjualnya, kita bisa mendapat untung dari penjualannya. Dan mereka membuangnya di dalam sebuah sumur. Tetapi tujuan Ruben jangan membunuh, supaya waktu dia pergi, kakak-kakaknya pergi, dia ambil lagi Yusuf untuk bawa pulang ke papanya. Tapi waktu mereka pergi, Ruben balik, ternyata dalam sumur sudah kosong. Jarang ada seorang keturunan Ismail yang datang, ternyata saudara-saudaranya sudah menjualnya. Sampai di situ saudara lihat proses hidup orang-orang yang terpilih. Yusuf itu terpilih dan tidak mengenakan waktu saudara dan saya terpilih. Tapi ending dari semua proses ini kebahagiaan yang luar biasa. Yusuf dalam perjalanannya dia sampai ke Mesir, dia juga dijual oleh yang pertama orang Ismail, keturunan Ismail yang mendapati dia, dan menjual dia juga untuk kepala pengawal istana yang namanya Potifar. Dan dia hidup beberapa tahun bersama dengan Potifar. Akhirnya satu ketika Potifar, istri Potifar jatuh cinta kepadanya. Dan dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Yusuf. Namun Yusuf adalah seorang yang terpilih. Dia benar-benar menjaga kekudusan hatinya. Semua didikan orang tuanya dia pegang sangat teguh. Bagaimana dengan anak-anak di tempat ini? Apakah semua anak-anak bisa pegang teguh? Pertama, pesan-pesan firman Tuhan. Dan yang kedua, bisa memegang pesan dan nasihat didikan orang tua. Yusuf adalah salah satu contoh anak. Pada waktu itu dia usia 17 tahun. Tetapi benar-benar dia mempertahankan kekudusannya. Usia 17 tahun itu usia yang sudah mulai menanjak. Dari remaja ke pemuda. Pasti ada gejolak kepemudaannya itu muncul. Apalagi waktu digoda oleh seorang istri Potifar. Sudah pasti gejolak kemudaannya itu pasti muncul. Bisa saja dia jatuh dan dia mungkin bisa terpesona dengan istri Potifar. Tapi lihatlah, orang-orang yang terpilih tetap teguh imannya. Dia tidak bisa digoda. Dia tidak bisa dijatuhkan dan diruntuhkan. Semua kebenaran Torah yang dia terima, sehingga dia tetap teguh menolak semua yang dilakukan oleh Potifar. Apa yang terjadi? Karena saking sakit hatinya istri Potifar, dan waktu itu agak ketahuan oleh suaminya, dan dia berkata, anak ini sangat kurang ajar, masih kecil tapi dia bisa menggoda saya. Ternyata semua yang dialami atau dipertahankan Yusuf untuk tetap hidup kudus diganti dengan semua pernyataan dari istri Potifar mempermalukannya. Dan yang pertama, sepertinya mempermalukan Tuhannya Yusuf. Saudara dan saya, kalau kita terpilih, saya berharap kita tetap pegang teguh semua